Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Rohmah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan sedikit mereview tentang materi konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum masuk definisi ekonomi Islam itu sendiri, definisi ekonomi sendiri yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Di dunia, beberapa negara menganut beberapa ekonomi, seperti ekonomi kapitalis, yaitu dianut oleh blok barat, dan ekonomi sosialis yang dianut oleh blok timur. Sedangkan kita sebagai umat Islam memiliki ekonomi tersendiri, yaitu ekonomi Islam, yang mana ekonomi Islam adalah sebuah cabang yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah. Falah tersendiri yaitu sebuah kebahagiaan lahir dan batin, berdasarkan dasar prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itulah definisi dari ekonomi Islam. Perbedaan dari ekonomi Islam, ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, yaitu dalam ekonomi Islam sumbernya berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan kapitalis dan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia itu sendiri. Dan dalam kompetisi ekonomi Islam dikontrol oleh syariat Islam. Sedangkan kapitalis kompetisinya usaha melahirkan sebuah monopoli. Sedangkan sosialis tidak adanya mekanisme persaingan karena semua diatur oleh pemerintahan pusat. Dalam pengakuan kepemilikan, dalam ekonomi Islam mengakui kepemilikan individu dan umum secara nisbi atau milik Allah. Kapitalis mengakui kepemilikan individu dan secara bebas, tidak ada aturan ataupun larangan. Sedangkan di dalam ekonomi sosialis, individu tidak memiliki kepemilikan sama sekali. Semua milik umum yang diatur oleh pemerintahan pusat. Dalam kesejahteraan, ekonomi Islam mencakup jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan kapitalis dan sosialis kesejahteraannya berbentuk jaminan belaka, tidak adanya kejelasan. Dan juga perbedaan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Dan kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan mandiri. Di sosialis, perekonomian diatur oleh pemerintahan pusat. Dan juga sedikit ada sumber-sumber ekonomi Islam. Sumber-sumber ekonomi Islam ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', yaitu kesepakatan para ulama, Qiyas, yaitu menyamakan suatu hal yang tidak ada dalilnya kepada maslahah yang ada dalilnya dari Al-Quran. Setelah itu ada ekonomi Islam, dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam ada 6. Tauhid, yaitu meyakini keesaan Allah. 2. As-Siddiq dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. 3. Mengakui hak milik individu dan umum. 4. Al-Adalah, keadilan, atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. 5. At-Tawazun, keseimbangan. 6. At-Ta'awun, tolong menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam harus bebas dari maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Maisir yaitu judi atau hal-hal yang sifatnya seperti judi dan semacamnya. Gharar yaitu tipu menipu. Riba
atau melebihkan sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Contohnya seperti bunga dalam bank ya. Setelah itu ada karakter ekonomi Islam. Karakter ekonomi Islam ada 8, yaitu ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Syariah itu sesuai dengan ajaran Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Akhlak yaitu tingkah laku kita yang harus sesuai dengan syariah. Yang kedua ada harta. Yang kedua ada harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah saja. 3. Larangan maisir, gharar, dan riba. 4. Keadilan dalam keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. 5. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. 6. Bimbingan konsumsi. 7. Petunjuk berinvestasi. 8. Zakat yang dikeluarkan oleh yang bermanfaat untuk individu dan masyarakat. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahu fiq wa mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.